Sekarang Mas Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, para remaja, pemuda, rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan limpahan nikmat tak terhingga luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat mau kita melaksanakan subuh berjamaah Allah wahid tercintai ini, dan lanjut dengan kajian pagi ini tentang fikul waqi atau fikih sosial yang bertema menjemput kemenangan dengan sabar. Kita sudah menyaksikan berbagai peristiwa kejadian dalam beberapa hari atau pekan terakhir ini. Yang paling fenomenal adalah ketika kemudian ada lagu rungkat. Nah, entah rungkat. Orang Sunda, apa itu rungkat? Kemarin di istana 17-an ada acara namanya lagu rungkat. Rungkatnya naon? Kalau Sunda, kacau, berantakan, amburadul. Yang paling sederhana adalah sakra PDW. Ya. Mudah-mudahan itu tanda, ya, karena seringkali orang itu lupa bahwa dia sedang menggali kuburannya sendiri. Kan aneh, ya, di acara kemerdekaan yang sangat prestisius, ya, ditonton oleh jutaan rakyat dengan biaya yang luar biasa gede, ya kan? Judulnya adalah rungkat. Ya. Banyak orang sudah sini ya. Apa rungkat, Pak? Hah? Hah? Roboh, roboh, berantakan, amburadul. Pokoknya begitu dah, ya. Pokoknya begitu deh. Jadi seolah-olah mereka sedang menjelaskan inilah kami. Ya. Ini menarik, ya. Saya kira belum pernah kita saksikan seumur umur ini kayak begini, ya. Yang kedua adalah ujuk-ujuk Abdullah Said, tokoh PDIP, itu mengusulkan duet Ganjar Anies. Nah, maka para relawan kuciwa bingung, kunaon ieu teh. Nah, yang ketiga, kemarin ada pertemuan di Cikeas antara Anies Baswedan dengan Pak SBY. Dulu pernah saya sampaikan bahwa salah satu yang unik di Indonesia ini adalah namanya politik last minute. Politik last minute. Semua serba injury time. Ya. Barangkali ini adalah gaya kita. Korban politik, korban juga last minute, kan? Ya, diumumin dari jauh jari, belum ikut, begitu seminggu sebelum korban baru. Jadi ini memang mungkin kultur atau style bahasa kita ini serba last minute. Karena last minute maka semuanya adalah unpredictable. Nggak bisa kita pastikan sesuatu. Tapi yang pasti adalah Allah melakukan apa yang ingin dilakukannya.
Dalam ilmu tauhid itu ada kaidah yang begini. Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin, Anda ingin, Allah berbuat yang Dia inginkan. Maka boleh jadi belum tentu juga yang kita inginkan, yang Anda inginkan terlaksana. Yang terjadi adalah apa yang Allah inginkan. Ya. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi illa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sedang menapak ke depan. Nah, bagaimana kira-kira atau prospek atau harapan kita di masa depan? Kalau mengacu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap satu abad akan muncul para mujaddid, pembaharu yang memperbaiki agama ini, dikaitkan dengan tumbangnya Turki Utsmani 99 tahun yang lalu, ya 1924, maka tahun depan adalah tahun 100 tahun satu abad. Mudah-mudahan harapan kita di satu abad itu muncul perubahan yang luar biasa. Dan ya mudah-mudahan dari Indonesia, bukan hal yang mustahil itu, mudah-mudahan. Karena kawasan Islam yang belum pernah muncul adalah kawasan Asia Tenggara. Jazirah Arab sudah, India sudah, wilayah Turkestan, Turki sudah, Asia sini kecil belum. Quran mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Kalimat ini, teks ini adalah obat mujarab untuk melahirkan, meningkatkan optimisme. Karena optimisme bagian daripada kekuatan. Karena sekarang ini banyak isu yang berseliweran, banyak orang yang kemudian jadi pesimis, ragu, bingung, dan seterusnya. Sehingga kemudian melunturkan atau menurunkan dorongan untuk kita bisa meraih kemenangan. Tema kita hari ini adalah menjemput kemenangan dengan sabar. Dan saya yakin dan percaya kemenangan insya Allah sudah di depan mata. Persoalannya sabar kagak, itu dia soalnya. Ya. Karena kita ini kadang-kadang suka mendahului Allah. Bikin begini, kudu begini. Kudu aja itu yang mendahului. Karena sesungguhnya tugas kita adalah merencanakan, melakukan dengan sebaik-baiknya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Maka peningkatan kualitatif dan kuantitatif akan berbanding lurus datangnya nasrul minallah. Nasrul minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan datang kepada kita sepanjang kita tidak memenuhi prasyarat atau nilai-nilai yang diperlukan untuk itu. Kalau kita melihat sejarah bangsa kita ini punya sejarah yang luar biasa. Ya, saya kira agak unik ya. Kita merdeka tahun 45. Biasanya kan orang kalau bikin pernyataan mereka kan tuh rapi itu ya, ketik rapi. Kita kan lucu ya, pakai coretan tangan, ya, itu kan. Artinya ini amat sangat darurat sekali. Ya. Diculik oleh anak muda Bung Karno dari Rengas Dengklok, dipaksa untuk membacakan reklamasi, makanya tulisan tangan, gitu ya. Padahal sebenarnya sudah disiapkan awal-awal, tapi nggak jadi dibaca teks itu karena sudah kondisinya mendesak. Dan alhamdulillah kemudian kita bisa meraih kemerdekaan. Makanya para paling-paling menulis di UUD 45 itu dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya ini penting. Ya. Merdeka itu bukan karena kita hebat, bukan karena berjuang keras. Itu jelas itu sebuah wasilah, sebuah syarat, ya, sebuah jalan. Ya. Tapi kita menang karena rahmat Allah. Kalau tidak rahmat Allah, nggak ada kemerdekaan. Karena secara teoritis kita manusia tidak kuat pada waktu itu. Tapi
Allah SWT menghendaki kita bisa Islam. Habis merdeka muncul PKI, pemberontakan di Madiun. Lalu agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua. Secara teoritis selesai, game is over. Bung Karno ditawan, Bung Hatta ditawan, Jogja diduduki. Dalam ilmu negara, kalau presiden udah ditangkap, ibu kota diduduki, maka selesai, khatam. Tapi Pak Safruddin dengan takdir Allah berinisiatif mendeklarasikan PDRI di Bukit Tinggi, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Bayangkan di Bukit Tinggi, jauh dari Pulau Jawa, nggak pernah kebayang kan? Di Sumatera, bukan Padang pula. Kalau Padang ibu kotanya Sumatera, Padang kota paling besar. Di Bukit Tinggi, kota yang dekat pegunungan kan, yang Ranca Bana. Ada orang Padang, Ranca Bana. Ranca Bana. Bukit Tinggi itu ada jam gadang, simbol, dan ada ngarai Siano, indah nian. Tapi sekarang tuh jam gadang di baliknya kalau malam itu menjadi tempat ada Padang sini, pulanglah ke Padang. Orang datang Bukit Tinggi, datangnya jelang maghrib, udah jam 5 gitu. Kalau siang keren, begitu malam mulai sepasang. Jadi Allah mendorong, memberikan kekuatan kepada Pak Safruddin untuk mendeklarasikan PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Yang dengan itulah kemudian Indonesia masih ada kan? Sehingga PBB masih mengakui Indonesia. Kalau enggak, ya tidak ada. Cerita bergulir. Karena situasi macam-macam, lalu Belanda mendorong namanya KMB, Konferensi Meja Bundar, didorong lanjut dengan Rumroyen, perjanjian Rumroyen, di mana Indonesia itu menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Bagian oleh kita. Bagaimana mungkin bangsa-bangsa, suku bangsa, pemerintah RIS yang kuasa itu ujuk-ujuk mau dibujuk Pak Nasir kembali ke RI? Susah buat kita tangkap secara logika. Secara logika bagaimana mungkin orang udah merdeka, bikin negara kan? Negara Indonesia Timur, NIT. Ada Republik Sumatera, negara Sumatera Timur. Daerah yang sekarang bahasa di Asahan, di mana lagi tuh? Medan, Tebing Tinggi dan seterusnya. Semuanya kemudian dibujuk oleh Pak Nasir, mau kembali ke NKRI. Siapa yang menggerakkan? Allah. Artinya kita sudah dalam masa sulit yang secara teoritis kita ini ambruk, tapi pada faktanya kita tetap survive. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Kata kuncinya adalah ketika banyak orang yang sungguh-sungguh melakukan usaha, maka Allah akan berikan jalan. Dulu saya sampaikan, sejarah Al-Quran bercerita yang tanda kutip aneh-aneh. Fir'aun itu membunuh semua bayi laki-laki, habis semua, tinggal satu. Karena nujumnya dari pedukunnya, ini ada bayi Bani Israel yang bahkan menghancurkan Fir'aun. Dibunuh semua bayi-bayi, tapi satu dibiarin. Satu ini yang justru kan saya dibunuh, tinggal satu ini justru yang dia biarkan hidup. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau, kun fayakun, selesai. Ini penting kita pahami supaya kita optimis, karena optimisme itu bagian dari keberhasilan. Makanya kaum muslimin, orang beriman dilarang putus asa. Kayak apapun kondisinya. Dulu pernah saya sampaikan, tidak ada situasi paling muskil kecuali yang menimpa Nabi Zakaria dan Bu Maryam. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Nanti buka surat Maryam,
berarti surat 19. Awalnya datang Nabi Zakaria kan, ya, dia jadi nabi, soleh, berdakwah puluhan tahun, minta pewaris, belum Allah kasih, belum Allah, nabi loh ini, nabi soleh berdoa, belum Allah kasih. Begitu udah tua, kan mengatakan umur 120 tahun, ubannya udah putih kayak Pak Rudi, jenggotnya udah kayak saya, itu tulang udah rapuh, umur tua, tulang rapuh, uban bejibun. Masih mungkin kalau istrinya sehat. Lah ini istrinya mandul. Secara teori nggak mungkin punya anak. Ya, udah satu kata yang menarik doa Nabi Zakaria itu. Walam akun bidu'a ika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa kepadamu. Lanjut. Kita baru berbuat seuprit, ya, seuprit, sisa waktu maunya tinggi. Kita ini kalau mau jujur, apa yang sudah kita kerjakan buat Islam ini? Tanya pada kita masing-masing, apakah kita sudah memenuhi perintah Allah dalam surat Al-Hajj ayat terakhir, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Nah ini wajahidu fillahi haqqa jihadi, ini fi'il amr. Fi'il amr dalam bahasa Arab, kullu amrin yadullu lil wujub. Setiap fi'il amr berarti wajib. Terus saya ulang-ulang tiap kali pengajian, kita rajin syuruk, kita rajin duha, bagus, sangat bagus, penting, sangat penting. Rajin tahajud kudu, ayamul bid mesti, ya kan? Senin Kemis harus. Tapi itu semua adalah apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Umroh baik. Tapi ayat ini mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah haqqa jihadi. Jihad yang sesungguh-sungguhnya. Mafhumnya, ada orang berjihad tapi enggak haqqa, ya. Ada yang enggak sabaran, enggak sabaran, baru berbuat sedikit mau dapat banyak, mau cepat-cepat dapat dan seterusnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kenapa berjihad? Huwajtabakum. Huwajtabakum. Allah telah memilih kamu. Jadi kalau kita itu berjuang di jalan Allah, artinya kita pilihan Allah. Bangga dong, bersyukur dong, ya. Kalau orang ngaku mukmin tapi cicing wae, nggak apa-ngapain, dia diam saja melihat sesuatu yang kayak begini, dia tidak mau Allah berikan kemuliaan. Huwajtabakum, Allah telah memilih kamu. Kenapa kita disuruh berjihad? Karena Allah tidak akan memilih kecuali orang yang pantas buat dipilih, betul ya? Setiap Allah memilih pasti pantas untuk dipilih. Umar bin Khattab jadi muslim itu pilihan Allah. Nabi berdoa, ya Allah, tolonglah Islam ini dengan satu di antara dua Umar, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Sebelum Bi'sah Nabi Rasulullah, Abu Jahal itu atau Umar bin Hisham itu gelarnya Abul Hakam, begawan, orang yang paling cerdas di kota Mekah. Siapapun punya problem, solusinya ada pada Umar bin Hisham atau Abu Jahal atau Abu Hakam. Disebut Abu Jahal, nih, Abu Hakam bapak yang paling bijak, begawan. Abu Jahal bapak yang paling oon.
Ton. Kalau bahasa gerung kan dungu, ya. Kalau bahasa Betawi, dongo. Ya. Orang Betawi itu punya istilah, kalau bodoh biasa, tolol naik dikit, ya. Kalau dongo, itu namanya bodoh morokap gitu ya. Di sini ada orang Betawi nggak? Ada Betawi. Kalau dia bilang bodoh tuh biasa, tolol naik dikit. Kalau dongo itu udah ya. Jadi Abu Jahal itu, Abul Hakam, sangat cerdas, sangat bijak, sangat luar biasa pengetahuan. Salah satu orang yang pertama Nabi itu sesuatu istimewa, Abu Jahal. Nabi baca Quran tengah malam, sholat malam, Nabi ngaji. Lalu Abu Jahal 3 malam berturut-turut ngintil ke rumah Nabi, dengerin. Dia bilang, hadza syai'un ajib. Ini sesuatu yang menakjubkan. Bukan prosa, bukan puisi, bukan sihir. Jadi apa dong? Dia tidak masuk Islam bukan karena nggak percaya sama Al-Quran. Cuman dia nanya, kenapa bukan gue ya? Ya itu dia persoalan. Harusnya saya, bukan Muhammad. Pertama, Muhammad itu kalau bahasa anak Betawi ini anak kemarin sore, itu ya. Anak kemarin sore. Kedua, ponakan gue. Apa yang pilih ya? Dia, bukan saya. Nah ini, kekufuran itu biang yang paling utama adalah sombong. Makanya kita tidak boleh sombong, kibria, takabur. Ya. Dilihat dari prosesnya itu, mestinya itu teoritis Abu Jahal yang Islam. Pertama, dia orang paling bijak. Kedua, hobi dengerin Nabi baca Quran. Yang ketiga, dia paman Nabi, kerabat Nabi. Justru yang Islam adalah Umar bin Khattab. Allah pilih Umar karena itu kelebihannya. Maka Al-Faruq, sang pembeda. Diceritakan kalau lewat sebuah lembah setan itu menggoda, kalau Umar yang lewat setannya bubar. Saking takutnya. Nah, artinya adalah Allah kalau berkehendak, ya kun fayakun. Yang jadi muslim bukan Umar bin Hisham atau Abu Jahal, tapi Umar bin Khattab. Itu hanya sebuah contoh. Nah, di sini Allah mengatakan wajtabakum, Allah telah memilih kamu. Lihat ayatnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada yang berat dalam agama ini. Semua perintah dan larangan yang Allah perintahkan kepada kita, sholat, zakat, puasa, termasuk jihad, itu tidak berat. Kenapa? Karena semua kewajiban dan larangan itu diukur oleh Allah dengan kapasitas kemanusiaan kita. Tidak pernah akan ada beban kepada kita itu melebihi kemampuan. Ya, nggak ada. Semua yang Allah wajibkan pasti kita mampu. Allah yang paling tahu. Allah ciptakan kita. Allah paling tahu tentang kapasitas kita. Maka diberikanlah tugas taklif itu sesuai dengan kapasitas kita. Maka tidak ada haraj, tidak ada kesulitan. Yang ada adalah malas. Ya, betul kan? Nggak ada, nggak bisa. Kita ini kalau kepepet-pet hebat kan? Nggak pernah tahajud, lagi banyak utang, bisa tahajud ya. Penangis, apa yang biasanya cuma sholatnya kayak kecapung gitu, tiba-tiba jadi sujudnya lama, bisa ya. Karena emang kita punya dorongan instinktif untuk keluar dari problem. Jadi tidak ada dalam agama ini, Islam ini yang sulit, termasuk perintah berjihad. Dulu saya sampaikan, berjihad itu fardu. Tidak ada ulama yang bilang sunnah. Cuma dua bedanya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu doang bedanya.
Kapan fardu ain? Jika tanah kita dirampas. Palestina fardu ain. Uyghur fardu ain. Rohingya fardu ain karena dikuasai oleh orang yang di luar kawasan yang dikuasai fardu kifayah. Tapi ulama pernah memfatwakan fardu ain saat perang Afghanistan. Ya, karena dikuasai oleh komunis. Komunis adalah la diniyah, tidak beragama. Jadi jihad itu fardu wajib. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Bagaimana berjihad? Dulu pernah sampaikan juga di sini bahwa seluruh ayat tentang jihad dalam Al-Quran termasuk hadis, ya, selalu diawali dengan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu dengan harta dulu, baru dengan jiwa. Nggak dibalik. Tidak mungkin orang bisa mengorbankan jiwanya kalau tidak mampu mengorbankan hartanya. Karena jiwa itu kalau habis sudah mati kan, selesai. Kalau harta habis, dicari lagi. Dan harta nggak akan habis. Pernahkah antum baca dalam sirah ada sahabat yang berinfak habis terus miskin? Nggak ada. Yang ada tambah infak, tambah kaya. Ini kan cara pandang yang harus kita bikin. Maka katakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jihadlah kamu dan Allah dengan jihad yang sungguh-sungguhnya. Huwa jtabakum. Allah telah memilih kamu. Kita semua ini orang yang aku beriman. Dan Allah tidak jadikan dalam Islam ini haraj. Sekarang millata abikum Ibrahim. Itu adalah tradisi milad sunnahnya Ibrahim alaihissalam. Karena semua Islam ini sama dari Nabi Adam sampai kita. Semua sama. Yang berbeda adalah kandungan syariahnya. Ada yang sifatnya lokali tertentu, ada yang bersifat Islam ini sudah luas, lengkap. Allah telah menamakan kamu muslimina min qabl. Jadi kita ini muslim ini bukan baru sekarang, dari dulu. Allah telah menamakan kamu muslim. Ya. Buat apa? Agar kamu menjadi saksi buat manusia dan Nabi saksi buat kepada kita. Ya. Jadi Rasul itu saksi atas kita, atas apa yang kita kerjakan, dan kita saksi atas manusia yang lain. Lihat ayatnya, wa aqimus salata wa atuz zakata wa tasimu billah. Begitu turun perintah jihad, bla bla bla, sebutkan secara historical adalah tradisi Ibrahim alaihissalam sampai kiamat. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Yang disuruh adalah hablum minallah, hablum minannas. Kalau orang tidak menegakkan sholat dan tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan seterusnya, dapat dipastikan dia tidak mungkin jadi mujahid. Apalagi dia bela. Maka hati-hati, jangan sampai kita nanti salah pilih. Ya. Salah pilih dalam kalau nanti terjadi konsentrasi pilpres dan pilek, ya. Pilek apa sih? Legislatif ya, pilek, ya. Salah sikatan pilek, ya. Jadi pilek terus, ya. Nggak pernah beres. Ya. Ini situasi bisa terjadi perubahan anytime. Seketika bisa. Dan sejarah kita sudah menjelaskan yang terjadi itu kerap kali unpredictable. Ini bulan depan kalau tidak salah sudah harus mulai dipastikan ya calon ya, capres, cawapres. Sekarang KPU sudah mengeluarkan DCS,
daftar calon sementara, silakan antum lihat. Ya. Allah menyuruh kita untuk melakukan sholat karena sholat dan zakat itu bagian dari ya, indikator tanda-tanda karakter yang dimiliki seorang mukmin, seorang muslim. Kalau dia nggak sholat dan tidak melakukan zakat atau infak, dapat dipastikan dia bukan bagian dari seorang mujahid. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, nah ini dia. Ada sebuah ayat, kita baca terjemahnya biasa, kalau kita baca ayatnya itu luar biasa. Dalam surat Al Imran 23 Allah mengatakan, walaqad nasarakumullahu bi badrin. Kata, lihat ya, ada walaqad, lam litaki, memastikan, qad apalagi. Jadi pendek tuh, laqad itu dua kata yang bermakna pasti. Pasti. Dan itu ada aksiomatika. Sebuah aksi rumus yang pasti akan terjadi kapanpun dimanapun. Dan ingatlah, walaqad, Allah telah nasarakum, menolong kamu. Di mana? Di Badrin, di perang Badar. Lihat ayatnya, wa antum azillah. Padahal kamu itu azillah, lemah, kecil, shaghir. Menang di Badar bukan karena kuat, bukan karena hebat. Wa antum azillah, kamu lemah. Dia itu lemah, kecil. Allah ingin menegaskan bahwa yang berpengaruh dalam kemenangan bukan besar atau kecil, banyak atau sedikit, bukan. Yang berperan adalah apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Allah agar Dia memberikan kita kemenangan. Itu doang. Kan sekarang umat lagi puyeng nih ya, serang kanan, serang kiri, ya, sehingga para relawan Anies sedang gelisah karena sampai hari ini tak kunjung, kata PKS, Demokrat, buru-buru dong biar surveinya naik. Kata Nasdem, sabar ngapain, kita juga ada masanya. Ya. Politik last minute, politik yang seringkali menghadirkan kejutan-kejutan bagi yang terkejut. Iya, bagi yang paham sirah nggak terkejut, biasa-biasa aja. Memang begitu, memang begitu. Cuma sederhana, cuma rumusnya adalah orang-orang fasik itu, orang jahil itu tidak suka kalau Islam menang, gitu kan. Maka segala cara dia lakukan, dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Banyak di daerah yang goyah ketika muncul wacana Ganjar Anies. Jamaah Al-Fuah pasti bingung juga kalau ada itu. Seandainya terjadi Ganjar Anies, antum mau pilih apa? Pasti puyeng kan? Atau Anies Yeni Wahid? Atau Anies Erick Thohir? Mungkin? Mungkin. Apa yang nggak mungkin? Bapak Ibu, politik itu melaksanakan usul fikih. Namanya thoriqatul jam'i, mencari jalan tengah. Ojo ribut-ribut. Wes, daripada ribut yuk kita bareng. Itu dipakai oleh Prabowo, ya kan? Ya, makanya Mama kecewa. Jangan pilih Wiwi, pilihlah Wowo. Ternyata Wiwi, ternyata Wowo temennya Wiwi. Ya kan, itu begitu. Jangan pilih Wiwi, pilihlah si Wowo. Ternyata Wowo, karena kata itu tadi itu Wowo. Oh, itu begitu pikirannya. Ojo ribut, ya ribut kan kita di bawah. Ya.
Halo, jadi bingung begini nih. Ya, itu fakta yang sudah terjadi belum lama. Ya. Karena kita selalu berhadapan pada situasi orang yang mendesain kita jadi konsumer. Sekarang saatnya kita yang mendesain. Harus. Dan desain itu tidak mesti linier. Gak mesti. Bisa jadi zigzag, bisa jadi kurva, ya kan? Naik turun, boleh jadi. Tidak pernah ada rumus di dalam perubahan itu yang linier, itu nggak ada. Selalu dia berupa berbagai model, ada kurva, ada zigzag, ada macam-macam. Makanya saya katakan, mari kita menjemput kemenangan dengan sabar itu apa sih? Nanti kita lihat. Sabar itu bukan diinjek, diam, bukan. Nanti kita bahas. Allah telah menolong kamu di Badar wa antum azillah. Kamu posisinya lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwalah kepada Allah agar kamu orang yang bersyukur. Kenapa kita yakin tidak akan menjemput kemenangan? Karena mereka sudah mendeklarasi rungkad. Ya kan? Kan tinggal kapan itu kapannya. Kapan itu tergantung pada ikhtiar kita. Apakah ikhtiar kita itu sungguh-sungguh? Tadi haqqo jihadi, jihad yang sesungguh. Apa sih jihad itu? Nah, sekarang dimandulkan. Sekolah jihad, kerja jihad, ngurus keluarga jihad. Bapak Ibu, istilah dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada makna yang definitif. Misalnya sholat, sama dengan doa. Sama nggak? Isi sholat itu ya doa, tapi sholat bukan seperti sholat, karena ada rukun dan syaratnya kan? Iya. Walaupun yang dibaca itu doa, itu doa kan? Tapi sholat bukan doa. Apalagi contohnya haji. Haji tidak bisa dipahami. Yang penting kita sungguh-sungguh menghadap Allah. Al-hajju Arafat. Haji itu Arafat. Kapan Arafat? Bulan Zulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 9. Nggak bisa. Aduh, ribet, tamak kalau begini. Atur aja dah. Asia Tenggara, Muharram. Asia Timur, Rabiul Awal. Nggak bisa begitu. Haji ya Arafah. Kurban itu menyembelih hewan berkaki 4 untuk menghadap Allah, kan gitu ya. Nggak boleh begini, daripada potong sapi harganya mahal, potong aja ayam. Ya penting manfaat bagi, nggak boleh begitu. Manfaat sesuatu, syariat sesuatu jelas ya. Sama juga dengan jihad. Betul, jihad itu kesungguhan. Betul, jihad itu adalah berbuat yang terbaik. Tapi jihad itu definitif. Apa kata jihad? Adalah ruhul bazl wa tadhiyah. Semangat berkorban. Lah kalau orang kerja kan dapat gaji. Nah, ya. Kalau suami menggauli istri bukan jihad, tapi sedekah. Halo. Antum harus sering-sering bersedekah. Sedekah paling mudah adalah ibu-ibu kasih suaminya peluang sedekah sebanyak-banyaknya. Iya betul. Suami menggauli istri itu adalah sedekah. Subhanallah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sesuatu yang nikmat, yang kita butuh, yang kita senang, Allah jadikan ibadah. Karena rumusnya adalah Allah tidak akan perintahkan suatu kebaikan
kecuali karena kita butuh. Saya ulang. Apa yang Allah perintahkan pasti karena kita butuh. Cuma karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah berikan aturannya supaya kebutuhan itu bernilai pahala. Tuh. Makan, minum butuh nggak? Butuh. Allah katakan, wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya kan? Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Kulu min thayyibat mimma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang Allah berikan kepada kamu. Jadi makan minum itu kebutuhan kita kan? Tapi Allah perintahkan, Allah suruh supaya menjadi amal soleh. Betapa baik Allah sama kita. Salat, aqimus shalah, ya kan? Butuh atau wajib? Butuh. Karena ternyata hari ini profesi yang paling laku itu konsultan, ya. Betul. Konsultan jiwa, psikiater, psikolog, konsultan pajak, ya. Apalagi konsultan hukum. Kenapa orang perlu konsultan? Orang perlu saluran, ngeluh masalahnya. Lah, sholat itu tempat kita mengadu. Iya, kebutuhan kita. Zakat, infak, wajib atau butuh? Butuh. Makanya orang Cina kudu berjudi. Karena judi itu infaknya dia. Iya. Itu instinktif. Ada namanya kita, misalnya dibekam, detox, ya kan? Ada yang kita keluarkan dari tubuh maupun dari harta kita. Cuma Islam mengatur. Kalau Muslim itu zakat, infak, sedekah. Itu saya pernah ceritakan, kawan saya berteman dengan Cina kaya raya. Dari kecil tinggal bersama. Kaya raya, uangnya udah ter-TT lah gitu. Datanglah dia. Woi, gue minta modal dong. Mau apaan? Usaha berapa? Nggak banyak, gocap. Gocap 50 juta. Segini bagi si Cina itu. Dia jawab, oh kalau modal kagak ada. Kalau lo mau judi, gue bayarin lo. Lo mau kemana? Ke Shanghai, Las Vegas. Karena bagi dia judi itu adalah membuang sial. Makanya ada drunken master, king gambler. Ya dulu Jackie Chan ada filmnya tuh, King Gambler. Kan ulat. Oh, iya, bapak penggemar loh. Ya. Jadi sebetulnya termasuk jihad ini kebutuhan. Allah tidak wajibkan kecuali yang kita butuhkan. Seandainya tidak ada jihad, dipastikan manusia secara umum hidup dalam penjajahan. Betul. Karena ada jihadlah maka manusia merdeka dari penjajahan. Makanya Nabi tanya sahabat, ayul akmal afdal ya Rasulullah. Amal apa yang paling afdal wahai Rasul? 3, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihadu fisabilillah. Salat pada waktunya, berbaik pada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena salat hablum minallah, pada orang tua hablum minannas, akan ajak, akan terpelihara, akan lama jika jihad hidup. Kalau jihadnya mati, ini akan rusak. Ya, Uyghur, Rohingya, Palestina, tempat-tempat yang lain, Muslimin itu tertindas luar biasa. Saya kemarin baru pulang. Ini ada orang Sumatera di sini, ya. Saya baru pulang kemarin dari Sumatera Utara karena anak saya tugas di Sumatera Utara. Saya di sana lama gak ketemu, ya. Bentar. Dari Toba, Danau Toba menuju Brastagi
Kita nggak lewat jalan umum, lewat jalan pintas, jalan hutan, pinggir Danau Toba, arah Kabanjahe, ya, terus sampai ke Brastagi. Itu hari Jumat. Tadi kita pikir, kita sholat Jumat di Parapat, masjid besar yang di Toba itu, nanti baru kita ke Brastagi. Ternyata 5 sampai 6 jam. Wah, kalau Jumatannya jam setengah 1, selesai setengah 2, 5 jam udah terlalu malam, kelelahan. Udah, kita pulang saja 1,5 jam sebelum Jumat. Toh nanti di jalan ada masjid, gitu kan? Ini pikiran orang kita nih, ya. Karena saya biasanya kemana-mana masjid selalu ada. Janganlah kita setengah jam, 50 menit, 1 jam, sampai setengah 1 nggak ada masjid. Jumatan, zuhur 12.32 di situ. Tinggal 2 menit. Mana kita mau sholat Jumat ini? Apa terpaksa jadi jamaah qashar dengan zuhur dan asar? Tiba-tiba ada bacaan Masjid Al-Hidayah. Berhenti. Masjidnya nggak ada pelangnya doang. Itu dari sejak Toba sampai tempat itu, kanan kiri gereja. 50 meter gereja, kanan kiri Pantai Kosta, GKI, Simalungun, macam-macam. Luar biasa. Masjid nggak ada. Lama gimana? Berhenti, ada anak-anak lewat. Dek, ini ada masjid, di mana masjidnya? Itu ada bapak, di belakang jauh. Wah, ada di belakang. Jalannya tanah, hancur dah, tidak masuk. Karena kita harus sholat Jumat. Sampai di sana, azan sudah berkumandang. Sumatera Utara itu sama kayak Sulawesi, kayak NU, ya. Jadi dia PRT dan Al-Wasliyah, mazhab Syafi'i. Azannya 2 kali. Sampai sedang azan, wudu, salat sunnah, dan Jumatan selesai. Tahu berapa jamaahnya? 1 saf dan setengah saf. Setengah itu pun bocah-bocah. Kalau dihitung, kurang lebih 25 orang, kurang lebih. Kalau antum kayak mazhab Syafi'i, antum nggak sah Jumatan kayak begitu. Halo, ini penting nih. Kalau antum kayak mazhab Syafi'i, wudu 40 orang kan? Ini 1 saf setengah, sekali itu sudah 24-25 orang. Itu pun kira-kira 10 orang bocah-bocah. Masuk cucu saya 2, 9 dan 7 tahun. Akhirnya anak SD, anak SMP. Gimana? Akhirnya pakai mazhab Syafi'i. Mereka mazhab Syafi'i. Tapi kondisi dakwah memaksa harus ada Jumat. Karena itu pandangan. Kenapa 40 orang? Mafhumnya, kontennya adalah agar dia jamaah. Pertanyaannya, 10 jamaah enggak? Jamaah. 40 itu di tempat kayak kita begini. Ya. Di tempat kayak seperti itu, luar biasa. Saya hitung. Udah selesai, ngobrol. Ustadz ngobrol. Saya bilang, saya tadi jalan Ustadz, nggak ada. Iya Pak, di sini ada 2 masjid. Sini satu lagi sekitar 10 kilo di dekat perapatan. Dulu kami ini beli tanah di pinggir jalan buat masjid. Udah dibayar. Saat mau dibangun nggak boleh. Terjadilah perdebatan. Singkat kata, alhamdulillah saya bilang ada 1 orang DKM kita ini mu'alaf, asli orang situ. Bapak ibu orang asli Pentolan. Terjadi perdebatan, akhirnya boleh bikin masjid tapi di belakang. Kita kan nggak ngalami kayak begini. Ya. Jabodetabek ini, Tangerang itu masjid di mana-mana. Ya. Tapi yang saya kagum adalah meskipun mereka tertekan, tapi spiritnya luar biasa. 20 orang itu bukan orang sekitar doang, pakai motor Pak. Ada yang 2 kilo, 1 kilo. 3 kilo ke situ sholat Jumat. Karena cuma ada 2. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Luar biasa. Nah ini gambaran bahwa di tempat seperti ini, maka
dakwah. Makanya saya sampaikan dalam kajian kita, Islam itu jelas, ketat aturannya. Itu juga luas dan luas. Luas dan orang-orang yang selalu main ketat-ketat itu tidak paham situasi sosial. Ya. Dia hanya bicara teks, nggak ngerti konteks. Kalau udah begitu, antum mau bilang, wah boleh, nggak mungkin. Justru jual itu menjadi oase bagi umat untuk ibadah. Yang saya bahagia itu khatibnya tuh fasih, bagus isinya, luar biasa. Di kampung yang begitu isinya luar biasa. Di kota besar khutbah Jumat tidak membangkitkan ruh, luar biasa. Dia bilang, kenapa Ustaz tadi ngomong khutbah begitu? Iya, kita di sini mesti menjaga akidah, membangkitkan semangat supaya kita tetap. Masjidnya belum jadi, masih dalam proses. Tapi itu pengalaman ya luar biasa. Jadi ternyata di kawasan yang kita anggap sama ini adalah biasa-biasa saja, luar biasa. Satu masjid berapa dengan puluhan gereja. Yang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dan temannya adalah namanya BPK. Babi panggang karo. Kalau mau lihat moncong itu sih, moncong, kelihatan moncongnya. Jadi ini pengalaman kita. Nah, saya sama teman-teman di Medan, saya pulang terus saya sama teman-teman di Medan, saya bilang, Ustaz, saya ini begini, tolong kita bareng. Nah, hari ini mereka kirim. Saya lagi ada acara di Cilember, Sikap ya, SKN bikin Sikap Sekolah Pembinaan Pemuda, ada 39 orang, 3 orang datang dari Medan, dari Sumatera Utara. Ya. Baru diberitahu tanggal 16, ya. Mereka kemarin datang tanggal 24 kemarin. Ya. Katanya berapa ongkos dari Medan ke Jakarta? 1,5 juta. Ya, jadi kalau 3 orang 4,5 juta, PP 9 juta itu baru ongkos dari bandara ke bandara, belum macam. Ya. Sementara kegiatan itu makan minumnya 4 hari 9 juta. Jadi 9 juta ongkos cukup buat membiayai satu hari ini, soalnya nanti pada zuhur penutupan. Ya, saya bilang sama Mas Anto, minta maaf saya nggak bisa bikin tayangan yang panjang, kayak udah kayak gangsing, muter aja ya. Dan ini luar biasa. 39 anak-anak muda, Masya Allah bagus-bagus. Mudah-mudahan ini bisa jadi kader yang baik. Ya. Ayat berikutnya surat Al-Imran ayat yang terakhir. Ini sering dibaca oleh para ustadz. Ya alladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lihat ayatnya, la'allakum tashkurun, la'allakum tuflihun. Itu menggembirakan kita. Hai orang beriman, sabarlah, tingkatkanlah kesabaran kamu. Warabitu, dan berjagalah. Dan takwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan itu niscaya, pasti. Yang kita nggak tahu adalah waktunya kan. Pasti kita menang. Allah sudah mengatakan, isbiru wasabiru. Isbiru sabar, wasabiru lipat gandakan sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah konsisten di jalan Allah, apapun yang menimpa kita, senang ataupun pahit, sedih ataupun gembira, semuanya harus kita terima. Biasanya kita ini kuat kalau diuji dengan kesulitan, tapi tidak kalau diuji dengan kesenangan. Ya. Dalam episode Nabi ada Quran surat 33, namanya surat Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab. Ini adalah sekutu. Sekutu. Gabungan pasukan-pasukan. Kisah tentang bagaimana Quraisy dan Bani
Quraidah Yahudi Madinah bersekongkol menyerang kaum muslim. Peristiwa Al-Ahzab, persekongkolan kafir, munafik, fasik, dengan sebagian orang-orang mengaku beriman tapi munafik, itu akan terjadi kapanpun dan gitu. Ahzab itu kan peristiwa, cerita bahwa orang Yahudi yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin dengan piagam Madinah lalu berkhianat, mereka join dengan orang Quraisy menghabisi kaum muslimin. Secara teoritis kalau antum baca peta itu selesai, hancur umat Islam kalau secara peta. Kenapa? Karena Quraisy menyerang dari sana, muslimin posisi di sini, ini ada pasukan, itu Yahudi di belakang. Jadi kalau dia masuk dari belakang jebret, menghabisi kemudian anak-anak, pasukan Quraisy selesai. Muncullah sahabat dengan gagasan namanya Farid. Ya, disebut juga perang Farid, perang Khandaq, karena ada Farid. Ini penjelasan bahwa dalam Islam soal cara teknologi itu boleh dari mana saja untuk tegaknya Islam. Ya, orang Arab nggak mengenal Farid, Quran nggak nyebut juga Farid. Tentang itu karena peristiwa Salman Al-Farisi usul sama Nabi, jangan menyambut Quraisy di luar, sambut di dalam Madinah. Kita bikin Farid sekeliling kota, mencegah Quraisy masuk dari Mekah. Tapi di belakang orang Yahudi itu di belakang perkampungannya. Itu mengapa pasca perang Ahzab itu Nabi marah besar, lalu Nabi selesai Nabi hukum orang-orang Yahudi. Pas mau dihukum mereka bilang, ya Muhammad, jangan engkau jadi hakimnya. Siapa yang kalian inginkan? Sahabat namanya Zaid. Zaid itu orang Yahudi yang masuk Islam. Suku mereka, kaum mereka yang dikenal santun, kalem, baik hati, lembut. Harapan mereka, Zaid akan menghukum dengan hukuman yang ringan. Setuju? Nabi panggil Zaid. Zaid adalah alumnus perang Uhud, sedang luka parah. Maka dia tidak ikut di perang Farid karena sedang parah. Dijemput untuk jadi hakim. Kata Rasulullah, ya Zaid, hakimi mereka karena telah berkhianat kepada perjanjian. Kata Zaid, bunuh semua yang laki-laki, tawan semua yang penyerangan, rampas semua hartanya. Baca dalam sirah, baca buku Sirah Nabawi. Nabi itu pemaaf, kita kudu pemaaf betul. Lihat, Dustur, Nabi duduk di bawah pohon, Dustur datang dengan pedang kan? Muhammad, siapa yang sekarang mau tolong kamu? Gitu. Allah, Nabi maafkan. Suraqah bin Malik ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar orang Quraisy, ya kan? Nabi lewat jalan yang pinggir pantai yang sepi, orang tidak tahu. Lalu ada sukunya lapor kepada Suraqah, soalnya kepala suku. Bahkan di sana ada dua orang tuh jalan, kayaknya Muhammad sama temannya tuh, kata si kepala suku. Suraqah nggak mungkin masuk jauh, karena Suraqah ingin dia yang aja sendiri dapat bagian. Kan Quraisy menjadikan 100 ekor onta. Siapa yang mendapatkan Muhammad dan temannya Abu Bakar diberikan 100 ekor unta. Maka Suraqah kalau dia dapat, dia kan dapat anak buahnya. Cuman 2 enteng. Dia ini jago perang, kepala suku. Maka begitu pergi, dia kejar ke arahnya tadi disampaikan. Dia pengen nangkep sendiri. Karena kalau dia dapat 100 ekor, gede. Kalau sekarang terus Mercy itu. Terus Mercy itu. Gede sekali. Suraqah ngejar. Betul. Itu Muhammad dan teman. Dia kejar. Setiap sejengkal sebelum lewat, kudanya nyungsep, jatuh. Bangun lagi, kejar lagi, mau sampai nyungsep. 3 kali nyungsep, jatuh. Nabi berbalik, Nabi bilang, Suraqah, siapa yang menolong engkau sekarang? Ya, ada. Kata Nabi, maukah engkau
mendapatkan mahkota Kisra, Raja Parsi, kaget. Mau, wahai Muhammad. Caranya, pulang kampungmu, beritahu Muhammad tidak lewat sini. Ya, Nabi pemaaf, ada strategi. Dimaafin, bahkan dijanjikan, mau nggak kamu dapat mahkota Kisra? Mau lah, mahkota emas berlian, raja pasti mahal tuh. Ya. Maaf. Kata Nabi, caranya engkau pulang, beritahu semua orang yang kau temui bahwa Muhammad nggak lewat. Selesai kisah. Di zaman Umar bin Khattab, Suraqah itu ikut berperang dan dapat mahkota Kisra. Dia dapat. Ya. Jadi Nabi itu pemaaf. Nenek-nenek, dia Nabi lewat, dilemparin kotoran kan, Yahudi. Nabi maafkan. Sakit makan Nabi tengoki. Tapi kalau berkhianat kepada perjanjian, tidak ada maaf. Saya ulang. Kalau berkhianat kepada perjanjian, tidak ada maaf. Makanya dalam ilmu militer, tentara yang disersi, ada Pak Jul, lebih keras hukumnya daripada orang biasa. Karena dia berkhianat kepada komitmen. Ketika Yahudi ini berkhianat, maka dihukum oleh Rasulullah dan muslimin sekeras itu. Lah kita ini puluhan kali dikhianati. Salah menempatkan maaf. Maaf harus. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka, berikan ampun buat mereka. Kalau itu sifatnya individual. Tapi kalau melanggar perjanjian, lain cerita. Ya. Ya, ini kisah tentang Jalut ya. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansunal qaumil kafirin. Dan ketika mereka maju melawan Jalut, tentaranya mereka berdoa, ya Allah, Rabb, berilah kepada kami kesabaran, berilah pendirian kami dan orang yang kafir. Ya. Afriq alaina sabran wasabbit aqdamana. Selalu saja setiap Allah menjanjikan kemenangan, di situ ada kata-kata sabar. Oke. Apa itu sabar? Nah, ini ada ayat berikutnya. Hai orang surat Al-Anfal 15. Hai orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan orang kafir, zahfan, yang akan menyerang kamu, fala tuwalluhumul adbar. Jangan berbalik ke belakang. Ya. Wa may yuwallihim min zuburahu. Siapa yang berbalik ke belakang, illa mutaharrifal liqital. Kecuali siasat atau bergabung pasukan yang lain. Ini yang Khalid bin Walid kerjakan saat perang melawan Romawi. 5.000 muslimin menghadapi 2.000 pasukan Romawi. Khalid melihat 5.000, 2.000, 1 banding 40. Maka Khalid membuat pasukan bersaf-saf, berkelompok-kelompok. Setiap pagi ada pasukan dari belakang yang naik kuda dipacu cepat, seolah pasukan baru. Sehingga orang Romawi melihat tiap hari ada pasukan baru, padahal orangnya itu juga diputer. Jadi wah, banyak ini. Ternyata cuma 5.000. Karena kalau kuda udah dipacu cepat, debunya ke atas kan nggak kelihatan. Yang ada cuma debu kan. Itu Khalid jago strategi perang. Ya. Dia nggak bisa mengeluarkan jumlah yang banyak, maka dia bikin situasi gambaran seolah-olah banyak. Pasukan dibikin, kalau sekarang namanya batalion ya, ABCD. Tiap pagi habis subuh ada masuk. Sehingga Romanus mengatakan, ini muslimin banyak amat tiap hari. Wah, kalah kita ini. Padahal cuma
Yang paling hebat kalahnya itu setelah perang tanding. Lalu perang tanding itu ya, jagoan lawan jagoan. Ini Panglimanya masuk. Dia berharap lawannya adalah Khalid bin Walid, sama-sama panglima perang. Khalid mau maju, tiba-tiba nyelonong dari belakang, cut, saya yang hadapin panglima ini. Maju, tangtung, perang tanding, ternyata kalah si Romanus. Kalah, singkat cerita, Romawi takluk, dia masuk Islam. Lalu dia bertanya, ya Khalid, itu siapa yang kemarin perang tuh ngalahin saya? Dikira cowok, ternyata namanya Khawlah binti Diyar, sepupunya Khalid bin Walid. Jadi emak-emak juga boleh juga main pedang, boleh jujitsu, boleh gulat, boleh, apalagi tipan boleh, panah boleh, buat musuh, jangan buat suami, jangan. Itu contoh. Ternyata wanita di zaman itu bukan saja home base, juga punya kemampuan ngalahin panglima, kan bukan ecek-ecek tuh, pasti top gitu ya, skillnya luar biasa. Karena Romanus terkenal panglima perang, jago bermain pedang di atas kuda, kalahnya sama perempuan. Itu ya, dibuat mak-mak nih penggembira, mak-mak juga bisa seperti itu. Nah ini, am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'malu jadina jaharu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, apa kalian semua mengira an tadkhulul jannah, masuk ke dalam surga, walama ya'lamillah, Allah belum melihat di antara kalian siapa yang berjihad, wa ya'lamas sabirin, dan yang sabar. Jihad itu harus diisi dengan kesabaran. Tidak bisa kita jihad tanpa kesabaran. Nah, besok kita menghadapi situasi ini. Kenapa muncul isu Anies, Ganjar Anies ya? Karena kekuatan status quo ini tidak ingin terjadi pertarungan. Kalau terjadi pertarungan, dapat diduga akan ada akumulasi kekuatan yang akan melawan, maka suara dipecah. Ini kan godaan nih. Pak Anies itu hanya akan lolos jika memenuhi presiden threshold kan ya, 20%. Satu saja nggak jadi, bubar. Dan itu amat sangat mungkin terjadi. Mudah-mudahan pertemuan dengan Pak SBY kemarin itu ada titik temu ya. Karena memang nih nggak ketemu nih. Ini karena kawin paksa ya. Nasdem sendiri, Demokrat sendiri ya. Yang bingung PKS ya. Halo warga PKS. PKS cuma 80%. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sendirian kan nggak bisa, mesti berkoalisi ya. Tidak diambil hak koalisi, nggak dapat sesuatu. Diambil sendirian nggak mungkin kan gitu, maka harus berkoalisi. Nah, apakah nanti Pak Anies lolos? Belum tentu. Ada seorang jenderal ditawari jadi cawapres. Kata Pak Jenderal, saya siap jadi apa saja, termasuk cuma jadi jurkam, tapi pastikan Anda lolos tiketnya. Halo, saya siap jadi apa saja untuk jadi jurkam asal Anda pasti dapat tiket. Itu masalahnya. Masalah adalah tiket belum tentu tapi saya mengatakan bahwa pada titik terakhir mudah-mudahan akan ada ya. Ini kan ramin, tiba-tiba Sandi mengusulkan supaya P3 mengevaluasi pencalonan kan ya. Karena PDI tak kunjung
merespon agar Ganjar Sandi. P3 itu mengusung PDI karena berharap Sandi jadi cawapres. Lah PDIP ngitung ya, harus cari orang lain yang simbol tanda kutip ya, Islam, apakah NU atau mana. Dan Sandi bukan wakil Islam. Dulu ketika 2019 dikonotasikan gara-gara melawan Ahok kan gitu ya. Gara-gara kan ya. Ternyata kan bukan juga. Ini luar biasa ya, konstelasinya saling, kalau kata orang Inggris namanya pabeliot. Tahu pabeliot? Muter. Walaupun survei-survei itu begitu tracknya, ya, survei tidak menjelaskan realitas. Berkali-kali itu omdo, ya kan, kosong. Ya. Bahwa ini sudah luar biasa, harus bahwa ini luar biasa. Perubahan adalah sebuah keniscayaan pasti. Disampaikan bulan lalu, hari ini kita melihat konflik antar kepentingan sangat keras. Ya, ini kemarin pidato Pak Lurah di, ya kan, pidato sekian menit tidak bicara tentang nasib rakyat, bicara tentang curhat. Ya, ini menandakan bahwa ada tarik yang sangat kuat. MK belum putus ya? Belum putus kan? MK sedang ada gugatan agar syarat wapres kembali ke 35 tahun ya, bukan 40 tahun. PDIP keras menolak karena 35 itu dikonotasikan untuk menyiapkan Gibran. Bapak, Ibu, penyakit orang berkuasa adalah dinasti. Halo? Itu penyakit. Semua kita sama. Makanya Umar bin Khattab luar biasa. Mengapa Morris Musail menempatkan dia sebagai orang yang top di dunia ini? Masalah nomor 4 atau nomor 5. Umar itu khalifah. Dia bikin namanya tim formatur al-Halil wal Aqdi, milih khalifah pengganti beliau kalau beliau wafat. Masuklah Abdullah bin Umar, anaknya. Tapi kata Umar, Abdullah bin Umar boleh memilih, tapi nggak boleh. Karena dia tahu kalau boleh dipilih, boleh jadi yang terpilih. Karena begitu orang, oh bapaknya hebat, anaknya juga hebat. Dan itu juga alasan mengapa banyak kekacauan di zaman Utsman. Karena dibandingin, Umar begini, kok lo kagak. Paham maksudnya? Umar itu bukan pengusaha. Dia itu kepala suku, jagoan. Ya. Ideolog kalau bahasa sekarang. Ya. Hitam, pak. Ya. Utsman itu Bani Umayyah. Umayyah itu paling banyak di Quraisy. Dan zaman Abu Bakar, Umar, hampir semua gubernur Bani Umayyah. Karena dia paling banyak. Dan ini orang-orang kaya di zaman Umar tidak menunjukkan kekayaan karena khalifahnya. Kalau kayak sekarang dia punya Jaguar, punya Mercy. Khalifahnya pakainya R3. Sekelas, maka dia pakainya Avanza gitu loh. APV. Begitu ganti Utsman itu pengusaha kaya raya. Dan Utsman bilang, apa yang salah? Mereka kaya, kan gak dilarang dalam Islam. Mereka bayar zakat, mereka bayar infak, sedekah. Gitu. Tapi rakyat telanjur, badannya adalah Umar. Dan Utsman itu menerima ucapannya. Ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah menolak makanan minyak samin. Samin itu kalau kita bikin martabak telur tuh minyak samin. Minyak samin itu penting untuk lemak.
di tengah yang panas itu akan jadi energi. Ya. Jadi kalau orang di Arab nggak pakai nyasamin itu bisa rontok. Waktu itu seorang pacarik menyasamin, Umar mengatakan, saya tidak akan makan menyasamin sampai rakyatku semua makan. Kata Utsman, engkau ini khalifah, sahabat yang lain sama. Kalau engkau mati begini, ini umat susah. Kompak nih sahabat-sahabat ngomong sama Umar. Lalu kata Umar, ya Utsman, apakah engkau berani di hadapan Allah menggantikanku mengatakan, aku makannya sama sebentar rakyatku mati? Enggak ada. Kata Utsman, engkau bikin susah orang yang akan menggantikan. Engkau akan bikin susah orang yang akan. Siapa yang menggantikan Umar? Ya Umar susah. Karena beda cara pandang, beda backgroundnya. Ketika Hudaybiyah mau haji itu kan dicegat oleh Quraisy, Rasulullah menyuruh Umar jadi juru runding. Kata Umar, ya Rasulullah, mengapa bukan Utsman? Karena Banu Umayyah dia orang terhormat. Kalau Umar yang jadi juru runding, ya enggak, lihat prosesnya. Kan dari Muhammad Rasulullah, ya. Kata Suhail dari Quraisy, kalau kami dia nabi, ngapain kita perang? Ya, nggak mau, ganti. Itu kalau Umar yang jadi juru runding, apa lo bilang? Selesai. Iya kalau Umar, karena ini luar biasa, Umar tuh keras. Ada sahabat membaca Quran bukan kal ikhnil manfus, tapi kasyufil manfus. Ditenteng. Ente bikin dusta kepada ayat-ayat Allah. Entar dulu, kata sahabat. Aku mendengar Zaid bin Thabit baca begini. Jadi adalah sahabat marja Al-Quran. Maka Umar tenteng waktu menghadap Zaid. Zaid, orang ini baca begini-begini. Katanya engkau yang ngajarin. Itu betul. Aku mendengar Nabi kadang membaca kal ihnil manfus, kadang kasyufil. Baru reda, itu Umar tuh karakternya. Ya. Jadi kalau yang begini jadi juru runding, kira-kira apa yang akan terjadi? Punya pusing, cepat selesai ya. Banyak aturan turun kaitan dengan Umar, termasuk ayat yang perintah kufu aidiakum, tahan kalian. Umar masuk Islam, mereka sama Nabi. Ya Rasulullah, ini Quraisy kurang ajar, lawan. Ya dia jagoan, yang lain. Ya, yang lain kan bukan. Itulah pemimpin, tidak boleh mengikuti maunya orang, mesti mengabsorpsi kepentingan banyak. Itu pemimpin. Anda lihat dalam film The Message, sahabat baru berani masuk rombongan Masjidil Haram, ya kan? Setelah dua orang masuk Islam, Hamzah dan Umar, baru. Dan nggak ada pernah ganggu. Yang satu singa, yang satu jagoan, susah kan? Jadi ini strategi bahwa kita perlu juga mengatur positioning. Tidak boleh ujuk-ujuk patang tenteng kalau kita tidak punya kekuatan. Nabi baru mengizinkan sahabat boleh berombongan masuk Masjidil Haram setelah Umar dan Hamzah masuk Islam. Sebelumnya nggak ada, dia sendiri. Karena kalau ketahuan bareng-bareng dizalimi, dianiaya, gitu. Ya. Nah ini ayat yang terakhir itu, "Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma taqulatu ala qabikum." Ya. Muhammad itu adalah rasul. Telah berlalu para rasul yang lain. Kalau dia mati atau dia terbunuh, kalian lari ke belakang. Ini ayat adalah patokan bahwa berjuang itu perlu pemimpin. Tapi berjuang bukan karena pemimpin. Saya ulang. Berjuang itu perlu pemimpin. Tapi berjuang, berjihad nggak boleh karena pemimpin. Kita ini punya penyakit di situ. Waduh, seorang Habib nggak lagi, wah lesu, bukan. Ya. Habib siapapun adalah manusia, bisa ada,
Allah nyebut wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum rasul-rasul yang lain. Afa immata, apa kalau dia mati, au kutila, atau dia terbunuh, terlari ke belakang? Enggak dong. Nah, hari ini kita secara geopolitik menghadapi pola sangat berat. Nah, sangat berat hari ini. Ya. Indonesia ini di titik nadir. Salah-salah milih orang, kita masuk ke dalam kubangan. Tapi kalau kita benar, insya Allah kita bisa terbang. Ya. Karena kita ini bagian dari perubahan yang besar. Nanti akan kita lihat apa yang akan terjadi besok. Yang jelas konstelasi politik di suatu negeri, Indonesia ini, tidak akan lepas dari campur tangan asing. Pasti ada pengaruh. Nanti kita akan ada pada satu situasi kita memilih pilihan yang paling dekat dengan syariah. Bapak kita dulu sudah mengajarkan seperti itu dengan UUD 45, ya, pembukaan, terus apalagi tujuan merdeka, pasal-pasal tentang tubuh, ya, itu kan sudah dijelaskan dulu persahabatan di sini. Ya. Semua isi UUD 45 asli itu adalah maqasidut tasyri', semangat syariah dalam bahasa lokal. Ya. Sekarang kita wajib untuk meneruskan. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ibrahim itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kami tambah nikmat kepada kalian. Kalau kalian kufur, ya apa itu syukur? Syukur itu menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Hari ini negeri ini merdeka 78 tahun, bukan semakin dekat pada cita-cita merdeka, malah semakin jauh. Kenapa makin jauh? Karena negeri ini secara sengaja terang-terangan menolak hukum Allah. Padahal kita merdeka karena rahmat Allah. La in syakartum, lihat ayatnya. La in, la ditakid masihkan. In itu ada syurut, kalimat bersyarat. Kalau begini jadi begitu, tidak begini tidak begitu. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Lihat ayatnya. La ditakid, nun ditakid, la azidannakum. Pasti aku tambah nikmat kepada kalian. Jadi itu niscaya. Jadi kalau ada satu orang dapat sesuatu kebaikan, terus dia rusak, habis, ini masih ada yang salah. Bahasa ini kasih Allah kemerdekaan yang luar biasa. Tapi kemudian menggunakannya tidak untuk bersyukur. Atau bayangkan berapa miliar habis tuh buat ulang apa HUT di Istana Negara. Siapa yang menggaji para tentara polisi yang jaga? Negara kan? Siapa yang membayar paskibraka, ya? Semua. Tapi uang itu dipakai buat joget. Bayangkan, acara resmi negara pakai uang dari negara, uang pajak rakyat digunakan buat itu puncak dari, salah satu puncak dari tanda-tanda kufur nikmat. Maka Allah katakan, lihat aja, inna azabi lasyadid, bukan innal azab. Kalau pakai alif lam itu definitif. Kalau tidak pakai alif isim nakirah, artinya adalah tidak kira-kira, terserah-serah Allah. Inna azabi la, pakai lam lagi, sesungguhnya azabku la syadid, pasti amat sangat dahsyat. Nah, kita berharap, mau saya tarik mengatakan, kita jemput dengan sabar. Ini depan mata. Lagu itu atau peristiwa itu sesungguhnya adalah tanda-tanda, mudah-mudahan mereka sedang menggali kuburannya sendiri. Terus kita hari ini adalah bagaimana mematutkan diri, memantaskan nilai diri kita agar layak mendapatkan kemenangan. Aduh, saya bahas bagaimana dapat kemenangan. Wajahidu fillahi haqqa jihad, berjalanlah kepada jalannya sungguh-sungguh.
Nah ini ayat yang 146 ya. Wa ka'ayyi min nabiyyin qatala ma'ribuyuna katsir. Berapa banyak orang-orang bersama dengan Nabi, berperang bersama dengan para nabi. Fama wa'nu fi sabilillah wa ma du'a mustaqan. Fama wahanu, mereka tidak merasa lemah semangatnya karena musibah di jalan Allah, tidak juga lemah fisiknya, enggak juga berhenti kegiatannya. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah suka pada orang yang sabar. Inilah sabar. Sabar itu adalah tidak menjadi berhenti, tidak pusing, tidak jealous, tidak takut apapun yang menimpa kita, pahit atau manis, senang atau susah. Kita hari ini belum teruji. Kita belum menghadapi ujian yang keras untuk mendapatkan kemenangan. Nah, besok kita tanya. Nanti kalau mau ada pilek sama pilpres, saya wanti-wanti kepada jamaah, jangan ada lagi perdebatan soal-soal begini. Ya, kalau terjadi pilpres atau pilek, pilihlah, gunakan hak kita memilih yang paling dekat kepada Islam. Kalau tidak ada, yang paling dikit mudaratnya. Paham ya? Jangan lagi kita pemilu bukan dari Islam. Demokrasi bukan datang dari Islam, tapi yang bukan datang dari Islam tidak berarti bertentangan dengan Islam. Ini saya jelaskan. Yang bukan datang dari Islam tidak berarti Kenapa? Ada kaidahnya. Usul fikih jelas. Asal semua ibadah itu terlarang kecuali yang diperintahkan. Asal semua muamalah itu boleh kecuali yang kaidahnya. Jadi ini pemilu, pilek, pilgub, semuanya ini itu adalah muamalah, hubungan antar manusia. Boleh sepanjang tidak apa yang dilarang? Satu, jika mengusung kemusyrikan, jelas haram. Kedua, jika berisi perjudian atau perdukunan atau manipulasi dan seterusnya. Masih ingat dulu, ingat gak tahun 70 berapa ya? 82, Pak Nasir masih hidup. Anda tahu, ingat dulu ada namanya P3 kan, Partai Persatuan Fusi Partai Islam kan? Soeharto tahun 73 memasakkan ada fusi Partai Islam, Parmusi, SI, PRT, NU, PSI gabung jadi P3. Partai Kristen dan Nasionalis, PNI, Murba, IPKI, Parkindo, Partai Katolik menjadi PDI, dan Golkar, sekber Golkar. Ya. Dipilihlah waktu itu Pak Rum sebagai ketua Parmusi. Soeharto menolak karena orang Masumi nggak boleh di partai. Akhirnya dipilih namanya HMS Mintareja. Selesai. Kemudian diambil alih oleh namanya Jenaro, masih ingat tuh? Jenaro. Itu orang awak, namanya Datuk Sinaro. Datuk Jailani Datuk Sinaro. Ada orang awak sih. Ada Pak Awak, Pak Bang. Lalu dari Jenaro. Kacau balau, orang udah gedek ya. Apa kata Pak Nasir? Lakukan hak pilih kamu, pilih P3. Waktu itu P3 yang paling dikit mudaratnya, yang paling dekat kepada gitu. Ya. Jadi orang kita dulu tuh cerdas. Ya. Pak Nasir itu tahu isi P3 itu kayak apa. Tapi ketika memilih antara A, B, C, itu pilihan yang tersedia. Ya, pilihlah yang paling dekat kepada Islam atau paling sedikit mudarat. Yang lagi bilang demokrasi haram, kacau yang kayak begini. Kalau kayak begini cara kita, nanti kita tidak bisa menangkan pertarungan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau ada pemilu yang dihitung adalah suara kan? Ya, ya kan? Suara itu berpengaruh, satu suara bisa maka kawan-kawan yang berpikir itu
hak individu silakan. Tapi saya menyampaikan kalau nanti ada pilek atau pilpres, gunakan hak itu untuk memilih yang terbaik versi kita, atau yang paling dikit mudaratnya, atau yang dekat kepada Islam. Apa yang dekat kepada Islam? Kalau dulu Hasan tuh bikin buku dulu keras, zaman dulu udah lama. Ya. Muslim wajib pilih partai Islam. Tegas tuh. Ya. Kenapa? Sama kayak gini, kita Muslim ya pakai yang Islam. Perkara di dalamnya itu centang perenang bukan urusan kita. Itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani pakai merek Islam, ya, maka mereka sama Allah di hari kiamat. Kita satu. Yang kedua, jika tidak tersedia, pilihlah orangnya yang kita kenal lebih. Ini belajar dari sejarah. Dulu ada partai Kristen, ya, partai Katolik. Dapat suara? Kecil. 98 muncul namanya PDS, Partai Damai Sejahtera. Ya. Sekarang mereka belajar dari pengalaman, maka mereka nggak bikin partai agama. Mereka masuk Gerindra, masuk PDI, masuk Golkar, masuk Nasdem, masuk Hanura, ya, masuk. Yang terpilih mereka. Ya. Jadi mereka tahu kalau pakai, makanya dia larang pakai simbol-simbol agama, disebut dengan apa? Politik identitas. Karena dia tahu masalah itu masih punya identitas. Maka kita besok, saya berharap kepada jamaah sekalian, mari kita cerdas, ya. Jangan kita kacamata kuda. Kita pemilu demokrasi bukan datang dari Islam, tapi belum tentu bertentangan dengan Islam. Tentu saya contohkan, Rasulullah SAW mengadopsi konsep khandak parit usul Salman al-Farisi. Umar bin Khattab mengadopsi tata kelola manajemen administrasi Romawi, karena orang Arab tidak mengenal administrasi. Kalau sekarang kita bisa pakai yang penting Islam adalah selama dia adil, jujur, itulah Islam. Ya. Jadi Islam itu adalah sesuatu selama dia tidak bertentangan dengan syariah, itu adalah Islam, apapun namanya. Oke. Nah, ini terakhir. Surat Al-Imran ayat 75. Ini kita sering, saya gini nih terjadi zaman Nabi. Alladzina qala lahumun nas annas qad jama'u lakum fasyahu. Orang yang mengatakan, itu orang-orang udah berkumpul menyerang kamu, membawa kamu. Fasyahu, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, malah mereka bertambah iman kepada Allah. Wa qalu, maka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi hari ini kita diserbu dari kanan kiri, dikeroyok, dibully, tapi percayalah yang menang adalah yang bersama dengan Allah. Ya. Karena Allah mengatakan fa inna hizballah humul ghalibun. Partai Allah, golongan Allah humul ghalibun, yang pasti akan menang. Cuman kapan itu yang mesti kita berharap besok itu terjadi perubahan yang drastis. Karena kalau tidak, negeri kita ini ditubir kehancuran. Utangnya sudah luar biasa, dan kalau utang nggak terbayar, digadaikan dengan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi dan lain-lain yang itu bisa merusak kita semua. Seperti itu saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang mempertanyaan, saya percaya tafadhol. Boleh?